Nabi SAW sahih. Kita ngomong ada anak kecil, ya waktu imam khutbah, hei diem. Maksud kita bagus, untuk mengingatkan anak kecil supaya apa? Supaya diem. Tapi ini dilarang oleh Nabi SAW, karena dia nggak mendengarkan khutbah, karena dia tidak menyimak khutbah dengan sebaik-baiknya. Maka atas dasar inilah mayoritas para ulama menghukumi mendengar khutbah itu hukumnya apa? Wajib, karena ada ancaman Nabi SAW, faqad lagaut, engkau telah berbuat lagha, sia-sia. Faman lagha fala jum'atalah, barang siapa yang berbuat sia-sia maka fala jum'atalah, enggak ada Jumat untuk dia. Maka atas dasar inilah ulama berpendapat apa? Dan kebanyakan di Indonesia ini ya memegang pendapat Imam Syafi'i yang qadim, yang lama. Karena diingatkan sebelum naik mimbar. Sebelum naik mimbar diingatkan jangan rame-rame. Ini loh kata Nabi SAW, idza qulta li sahibika yaumil jum'ah wal imamu yakhtub ansud faqad lagha, faman lagha fala jum'ata lah. Naam. Di sini disebutkan mustahab, tapi wallahu alam yang lebih rajih wal ilmu indallah, dan ilmu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, maka hukum diam pada saat khatib berkhutbah adalah wajib. Naam. Kemudian qala muallifu rahimahullahu taala, wa man dakhala wal imamu yakhutub shalla rak'ataini khafifataini thumma yajlis. Sekarang bagaimana kita tahu hukum mendengarkan khutbah itu wajib? Bagaimana kalau kita masuk ke masjid pada saat imam mulai khutbah? Apakah kita sholat 2 rakaat terlebih dahulu tahiyatul masjid, atau kita langsung duduk? Jelas ya masalahnya? Ketika sholat Jumat, imam sudah khutbah, innal hamdalillah nahmadu sampai terakhirnya. Kemudian kita masuk ke dalam masjid, mana yang lebih ahsan? Kita duduk apa sholat 2 rakaat? Hah? Sholat 2 rakaat apa duduk? Nah, ini keadaan yang khusus. Karena pernah di zaman Nabi SAW, menurut buku ini disebutkan, wa man dakhala, siapa yang masuk ke dalam masjid, wal imamu yakhtub, dan imam sedang berkhutbah, maka dia shalla rak'ataini, dia tetap salat 2 rakaat khafifataini. Ingat, harus apa? Khafifataini, cepat salatnya. Sebenarnya ulama ngomong enggak usah pakai surat Al-Fatihah saja. Enggak usah pakai surat Al-Baqarah, enggak usah. Nanti saja. Al-Fatihah saja, yang penting cepat, segera. Karena keutamaan mendengarkan apa? Khutbah. Shalla rak'ataini khafifataini thumma yajlis. Kemudian setelah salat dia boleh duduk. Kok bisa seperti ini pendapatnya Syafi'i? Ini mayoritas pendapatnya para ulama. Karena ada hadis dari Nabi SAW, ketika Nabi SAW sedang berkhutbah, ada seorang masuk ke dalam masjid langsung duduk. Maka Nabi SAW langsung menegur ketika di mimbar, ya fulan shalla rak'atain atau shalli rak'atain, afwan. Wahai fulan, salatlah 2 rakaat. Jadi ini keadaan khusus untuk apa? Untuk salat. Yang banyak terjadi, yang masalah hadirin, yang banyak terjadi kalau posisi azan. Posisi azan yang kedua. Apa yang dilakukan oleh orang yang baru masuk masjid? Ketika dia azan kedua, setelah azan ini imam langsung khutbah. Apakah orang yang baru masuk itu nunggu azan selesai? Ini banyak terjadi ya. Apakah orang yang baru masuk itu nunggu azan selesai, atau dia langsung sholat 2 rakaat? Ini banyak kejadian ya. Tahu maksudnya jelas, masalahnya jelas ya. Jumat, azan yang kedua. Makanya subhanallah, seandainya kita ini tidak masuk pada saat azan kedua, selesai khilaf. Karena sunnahnya apa tadi? Wa bakkara wabtakar. Kita badri, kita datang cepat pagi, jam 11 kita sudah datang, selesai masalah. Nggak ada khilaf, nggak ada pertanyaan. Tapi pertanyaan itu ada ketika kita, karena memang ada uzur mungkin,
atau na'udzubillah sengaja pada saat azan kedua kita datang ke masjid. Kif ini? Ini jawab azan. Di samping itu ada khutbah. Maka mana yang ahsan? Apakah kita jawab azan terlebih dahulu, kemudian selesai azan kita langsung salat, atau enggak langsung salat? Gak usah jawab azan. Ini banyak terjadi sekali. Mana yang lebih ahsan? Salat dulu. Gak usah jawab azan. Jawab azan ini. Nah, ahsan. Kita tahu, inilah gunanya kita belajar fikih. Hukum menjawab azan, mayoritas para ulama menghukumi menjawab azan itu adalah sunnah. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Sebab ulama mengomentari hadis ini adalah yufidu istihbab. Gunanya untuk apa? Sunnah. Kalau kita menjawab itu sunnah. Jadi ada sunnah kita mendengarkan adzan, enggak apa kita campur ya. Jadi sunnah kita mendengarkan adzan itu kita ngomong seperti yang diomongin oleh muadzin. Kecuali lafaz apa? Yang ada hayyanya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau sampai muadzin ngomong itu, maka kita jawab apa? La haula wala quwata illa billah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesai adzan, orang yang ngomong Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilatal fadilah wa ba'athu maqama mahmud alladhi wa'adtah, faqat sampai sana. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapat syafaat pada hari kiamat. Gampang. Kita harus praktekkan. Itu untuk orang yang apa? Menjawab azan. Sekarang ada dua ibadah. Yang satu hukumnya sunnah. Nah, yang satu hukumnya wajib. Maka kita harus mendahulukan yang mana? Yang wajib. Otomatis kalau kita mendahulukan yang wajib, segera kita sholat. Nggak usah tunggu imam khutbah. Langsung kita sholat waktu azan. Makanya disunnahkan khafifatain. Sangat singkat sekali. Kalau bisa subhanallah a'la, subhanallah azmi sekali-sekali bacanya. Jangan 10 kali. Sekali-sekali, katanya khafifatain. Yang penting cukup untuk melaksanakan salat sunnah. Nah, kemudian kalau ada sisa, barangkali ada sisa azan, jawab selebihnya. Lebih ahsan. Jadi enggak usah apa? Enggak usah nunggu khatib menyampaikan khutbah. Baik. Ini banyak riwayat di sini sebutkan firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang masuk masjid, terus pada tengah-tengah khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur dia sambil mengatakan, "Qum fasalli rak'atain." Enggak, kamu berdiri. Salat dulu 2 rakaat. Keadaannya khusus ini. Kenapa? Karena ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung kepada orang itu. Nah, itu masalah orang yang datang pada saat khutbah sudah berjalan, sudah disampaikan. Nah, masalah hadirin rahimani rahimakumullah, dengan ini kita sudah selesai pembahasan tentang salatul Jumat. Pembahasannya terus kita akan menginjak kepada salat al-Idain. Jadi di buku ini setelah membahas salat Jumat, langsung ke pembahasan masalah salat Idain, salat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, qala muallif rahimahullahu taala, faslun wa salatul Idain sunnatun muakkadatun wa hiya rak'ataini yukabbiru fil ula 7 siwa takbiratil ihram wa fi thaniyah 5 siwa takbiratil qiyam wa yakhtubu ba'daha khutbataini. Nah, muallif menyampaikan di sini bab baru masalah salat 2 lebaran. Wa salatul Idain, hukum salat 2 hari raya adalah sunnah muakkadah. Kita sudah bahas apa perbedaan antara sunnah biasa dan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah meskipun derajatnya tidak sampai wajib, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudawim 'alaiha dan tidak pernah Nabi tinggalkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan semua orang yang ada di rumahnya, baik perempuan-perempuan haid, baik anak kecil,
apalagi orang yang sehat. Hah? Supaya apa? Salat Idain, melaksanakan salat dua hari raya. Untuk orang yang haid jangan salat, dia cukup hadir saja. Dia cukup hadir di musola, di tempat salat, kemudian dia di paling belakang, duduk di paling belakang. Dari apa? Dari ditekankannya masalah salat Idain. Jadi sunnah muakkadah yang Nabi SAW tidak pernah tinggalkan masalah salat Idain ini, meskipun derajatnya tidak sampai kepada wajib. Nah, wahiyya rakaatan, dan salat ini adalah 2 rakaat. Yukabbiru fil ula, bertakbir pada rakaat pertama 7. Siwa takbiratul ihram. Jadi 7 selain takbiratul ihram. Kok dengan takbiratul ihram berapa jadinya? 8. Dan ini disepakati oleh mayoritas para ulama, meskipun ada yang mengatakan 8, 9 dengan takbiratul ihram atau 6, 7 dengan takbiratul ihram. Nah, tapi yang menjadikan jumhur sepakat adalah perkataan ini. Jadi 7 selain takbiratul ihram. Wa fi tsaniyah, dan pada rakaat yang kedua 5 kali takbir. Siwa takbiratul qiyam, selain takbir qiyam. Takbir qiyam itu artinya kita dari sujud ya. Ngomong Allahu Akbar dari sujud menuju ke posisi pertama. Itu namanya takbir qiyam. Selain itu berapa? 5. Selain takbir qiyam jumlahnya berapa? 5 takbir. Nah, wa yakhtubu ba'daha khutbatain. Dalam mazhab Syafi'i, khutbah itu pada salat Idul Fitri dan Idul Adha harus berapa? 2 kali khutbah. Seperti salat Jumat, ada khutbah pertama dan ada khutbah kedua. Meskipun dalam mazhab Hanabilah sekali khutbah selesai. Dalam mazhab Hanabilah menyampaikan sekali khutbah selesai. Dan terserah di sini, boleh memakai 2 khutbah, boleh memakai satu khutbah. Nah, baik. Kemudian qala muallif rahimahullahu taala, yukabbiru, kapan kita mulai bertakbir? Artinya bertakbir ini selain salat. Ya, jadi mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kapan seseorang bertakbir? Karena takbir selain takbir salat, maksudnya takbir musolah kita ya, adalah hukumnya sunnah. Bahkan sebagian para ulama ngomong hukumnya wajib, tapi nggak sampai wajib, yang paling rajih sunnah. Khususnya pada Idul Fitri dan Idul Adha. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ketika saat Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita pada bulan Ramadan. Ketika selesai bulan Ramadan, walitukmilul iddah, dikomplitkan jumlah bilangan bulan Ramadan. Kemudian walitukabbirullah, supaya manusia ini bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur terhadap apa? Terhadap pahala Allah telah masukkan dia kepada bulan Ramadan. Jadi dianjurkan. Nah, kapan dimulainya? Wa yukabbiru min ghurubi syams lailatal Id ila ay yadkhulal imam fi shalah. Pada saat Idul Fitri kita dianjurkan bertakbir itu ketika kita sudah melihat hilal Syawal. Kalau sudah diputuskan oleh pemerintah bahwa besok adalah 1 Syawal, yaitu adalah salat Idul Fitri, diputuskan, maka kita disunahkan langsung bertakbir. Boleh takbirnya 2 kali, boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, boleh seperti itu, boleh 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, boleh. Lafadznya banyak, takbir itu lafadznya banyak. Nah, jadi dengan kita tahu bahwa besok itu bulan Syawal, biasanya di pemerintah itu ada melihat ru'yah ya. Jadi melihat Ramadan besok Syawal apa enggak, ada ru'yatul hilal. Menjelang maghrib itu ada sidang isbat. Syukur-syukur kalau kita bisa ngelihat sendiri ya. Pakai teropong bagaimana hilal itu lebih ahsan. Tapi kalaupun tidak bisa, terbatas karena alat dan lain-lain, maka cukup dengan kita mendengar bahwa besok itu Syawal,
langsung di sanalah kita mulai untuk memperbanyak takbir. Sampai kapan? Pada Idul Fitri sampai ila ayat khulal imam fis shalah. Sampai imam masuk untuk sholat. Maka ketika sudah imam sudah masuk sholat atau sudah dimulai sholat Idul Fitri, selesai, nggak ada takbir lagi.